Boleh Mas. Jadi gini Mas Alvin. Jadi mungkin buat kita semua nih ya, nih saya tahu Hmm, ini tidak semua orang tahu dan hmm, kemudian memang harus diinformasikan, harus disebarkan di masyarakat umum karena manfaatnya kembali lagi kepada keluarga dan para ibu. Yang tadi saya rujuk ada yang namanya Kode Internasional Pemasaran semua produk pengganti ASI dan juga makanan buat bayi dan anak kecil dari umur 0 sampai 3 tahun. Jadi itu diatur semua pemasarannya, dibatasi. Produk di luar itu tidak dibatasi. Jadi gini, kode etiknya adalah semua produk untuk anak sampai 3 tahun, umur 0 sampai 3 tahun, itu tidak boleh diiklankan, tidak boleh dipasarkan, tidak boleh disarankan untuk dipakai, tidak boleh dimasukkan ke dalam AdSense di YouTube, tidak boleh dijadikan bahan materi, salah disisipkan di acara-acara dan lain sebagainya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan Dokter Tan dan Dokter Fresil, anak kecil itu sebenarnya masih sangat membutuhkan ASI, terutama mereka yang umurnya di bawah 2 tahun untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Bahkan ini ya, ini mumpung di masa pandemi ini ya, seorang ibu yang positif COVID itu bisa memberikan antibodi melalui ASI-nya dalam jumlah tertentu. Jadi antibodi coronavirus yang dimiliki ibu yang sudah terinfeksi positif itu tadi, itu jadi sumber kekebalan melalui eh, air susu ibu. Nah, kurang lebih itu. Nah, makanya kenapa kok produk-produk lain itu tidak boleh dipasarkan, tidak boleh diiklankan karena sebenarnya keberadaan produk-produk ini itu mengancam kehidupan si anak-anak kecil ini. Karena gini, pernah dengar pasti ya yang masa emas. 3 tahun pertama ini kan merupakan masa emas kehidupan. Artinya apa? Fondasi kuat apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu akan memberikan fondasi yang kuat bagi kehidupannya ke depan. Kayak kita bangun rumah, kalau ada batu-batunya kuat di bawah, itu maka rumahnya nanti akan berdiri kokoh. Sama, itu gitu. Pentingnya tuh itu, makanya perlu ada kode etiknya, jadi harus dilindungi nih dari serbuan semua misinformasi yang tidak benar guna memberikan fondasi yang baik. Jangan kasih iklan biar orang-orang, biar kita semua tidak tergiur, jangan kasih iklan ya, biar makan sesuai dengan anjuran, makan MPASI rumahan yang bergizi dan hmm. murah bisa dijangkau, kita masak sendiri, itu jauh lebih memberikan fondasi kesehatan kepada kehidupan anak-anak ini di masa depan gitu. Kurang lebih itu. Nah, kita harus paham soal ini. Nah, tipsnya adalah kalau melihat iklan ataupun promosi, apakah itu dipromosikan di internet atau diberikan oleh tenaga kesehatan, kita pertanyakan dulu. Jangan langsung percaya. Justru harus ragu-ragu dulu. Loh, ini ada kode etiknya. Kenapa kok dia boleh memasarkan, mempromosikan? Harus tanya dulu. Nanti bisa DM, kemudian DM ke Dokter Fresil atau Dokter Tan yang setiap hari menerima ratusan DM untuk berkonsultasi. Nah, atau tanyakan kepada ahlinya. Kalau mau DM ke IG saya juga boleh. Tapi Hmm. yang penting itu bagaimana kita, karena kita sekarang udah tahu, bagaimana kita kritis menerima semua informasi baik yang diberikan oleh influencer maupun diberikan oleh influencer tapi nakes. Karena sebenarnya di kode WHO sendiri itu sangat penting bahwa nakes jelas-jelas dibilang tidak boleh mempromosikan dalam bentuk apapun, Hmm. dalam cara apapun, semua produk untuk anak usia 0 sampai 3 tahun. Dan saya kira ini ada di kode etik profesi kedokteran di Indonesia ya. Farmasi juga mungkin kasusnya sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.